Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-49. Di part sebelumnya, Hwangsang dan timnya berhasil mengalahkan Fang Hua dan Zheng Yan. Lalu pertempuran melawan sepuh pun dimulai. Dan di part kali ini, pertarungan melawan sepuh sudah mencapai babak akhir. Lalu Makianji juga berhasil mengejutkan sepuh di momen yang tepat. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sekarang Malu sudah bangkit. Dia berniat membalas perlakuan yang sudah sepuh lakukan pada dirinya dan ayahnya. Sekarang akan kukirim kau ke neraka, sepuh tua bangka sialan, umpat Malu. Sepuh dan semua orang di sana tahu kalau Malu tidak main-main dengan ancamannya barusan. Di sisi Malu, dirinya berteriak memanggil para monster bawahannya. Semua anggota organisasi Kriter yang berada di luar langsung mendapat serangan besar-besaran dari monster rank A ke atas. Para monster ini datang dari arah pantai dan langsung bergerak menuju ke markas pusat. Di sisi sepuh, dirinya mendapat laporan bahwa pasukan pertahanan sama sekali tidak bisa menghentikan serangan gelombang monster rank A ke atas ini. Sepuh pun yakin kalau ini pasti ulahnya Malu. Sepuh juga tahu jika Malu menyentuh air, maka Malu bisa beregenerasi. Dari jauh, Guoba dan Jinjan mengingatkan Malu untuk berhati-hati dengan serangannya Sepuh. Sambil melancarkan pukulan, Sepuh sudah tidak sabar untuk menyerap energi spiritual milik Malu. Di sisi Malu, dirinya bisa menahan pukulan Sepuh dengan skill Dragon Illusion Frost Abyss Palm. Skill milik Malu bisa membekukan energi spiritualnya Sepuh. Nah nih, bocah ini bisa membekukan darah dan energi spiritualku. Setidaknya energi spiritual bocah ini setara dengan Golden Core period awal. Bagaimana mungkin? Batin Sepuh. Untuk semua siksaan yang kau lakukan padaku dan ayahku, akan kubalas 100 kali lipat, teriak Malu. Jangan ngimpi bocah, bentak Sepuh sambil menghajar Malu dengan pukulan bertubi-tubi. Dengan cepat, STY dan Guoba langsung menghentikan Sepuh sebelum Sepuh melakukan serangan ulti ke Malu. Makdawas. Sekali lagi, STY dan Guoba harus tumbang untuk yang kedua kalinya. Tapi pengalian tadi sudah cukup memberikan waktu kepada Hwangsang untuk menyelamatkan Makianji. Komandan kuda binal sudah kuselamatkan. Semuanya mundur, teriak Hwangsang. Supaya bisa menyelamatkan diri, Hwangsang mengeluarkan si tampan dan bersinar. Dan ding! Keempat mata Sepuh pun langsung dibutakan sama Hwangsang. Sepuh yang sudah bisa melihat tidak akan membiarkan tim Hwangsang kabur begitu saja. Dengan kecepatan tinggi, Sepuh langsung menghalangi Hwangsang yang berusaha menyelamatkan Malu. Dan dawas! Hwangsang dibogem sama Sepuh hingga terpental cukup jauh. Namun pukulan Sepuh tadi belum membuat Hwangsang tumbang. Nggak pakai lama, Sepuh langsung menyerap energi spiritualnya Malu. Pada akhirnya, penentu keberhasilan obat pembangkit merah inti adalah Malu. Di sisi Malu, dia menyuruh semuanya untuk kabur duluan. Semua monster bawahannya pasti akan menyelamatkan semua orang dan mengalahkan Sepuh sialan ini. Sepuh menegaskan jika dirinya berhasil mendapatkan obat pembangkit merah inti, maka dirinya akan promosi ke ranah Nascent Soul. Semua ranah yang ada di bawahnya hanyalah semut baginya. Setelah menyerap energi spiritual Malu, kemajuan progres langsung naik ke angka 96%. Sepuh benar-benar senang karena sebentar lagi tujuannya akan tercapai. Perkembanganmu sepertinya cukup lambat. Mau nyoba energi spiritualku tidak?
tawar Huangsang. Energi spiritual yang dikeluarkan Huangsang sangat kuat. Rasanya seperti kumpulan energi dari seluruh alam semesta. Kenapa bocah ini bisa memiliki energi spiritual sedahsyat ini? Begitulah pertanyaan yang ada di dalam benak sepuh. Apa maumu? Apa yang kau rencanakan? Tanya sepuh. Tidak ada. Aku cuma mau melihat sekuat apa ranah Nachen Soul itu. Terang Huangsang sambil menyodorkan energi spiritual tersebut. Dengan senang hati, sepuh menerimanya. Dalam hati, sepuh bisa merasakan energi spiritual yang sangat kuat. Benar-benar energi spiritual yang sangat wangi. Dan dawar. Energi spiritual sepuh langsung meluap-luap. Inilah energi spiritual yang selama ini dia butuhkan untuk mencapai ranah Nachen Soul. Progres langsung meningkat menjadi 100%. Akhirnya aku berhasil. Usahaku selama puluhan tahun berhasil. Teriak sepuh yang langsung kegirangan. Sangat jelas tergambar di wajahnya jika Huangsang punya suatu rencana di balik tindakannya ini. Dan beginilah ekspresi semua orang yang tahu kalau Huangsang akan melakukan sesuatu yang absurd. Dengan bantuan energi spiritual milik Huangsang, sepuh akhirnya berhasil mencapai tujuannya. Mulai sekarang, sepuh akan menjadi simbol terkuat dari seluruh ras manusia. Sekali lagi, dirinya akan berdiri di puncak dunia. Kemudian, panel berpindah ke ruang rahasia di mana sepuh asli berada. Dengan kondisi yang hampir wafat, dirinya senang karena progres obat pembangkit merah inti sudah mencapai 100%. Pembangkit merah inti tersebut memang cocok untuknya. Dirinya sudah mengorbankan banyak umat manusia untuk menciptakan pembangkit merah inti tersebut. Dan tanpa disadari, virus Huangsang juga ikut tercampur ke dalam obat pembangkit merah inti. Di sisi Huangsang, dirinya sedang menunggu virus-virusnya melakukan tugasnya. Di sisi sepuh, dirinya memuji Huangsang. Sebagai gantinya, sepuh akan mengangkat Huangsang menjadi tangan kanannya. Di ruang rahasia, sepuh asli sedang menunggu obat pembangkit merahnya selesai diekstrak. Kembali ke Huangsang, dirinya sudah mengetahui lokasi ruang rahasianya sepuh. Dan celing! Huangsang langsung teleport ke ruang rahasia hingga mengejutkan para sepuh. Sekarang akan kuakhiri eksperimen tak manusiawi ini selama-lamanya, tegas Huangsang. Dan dawas. Tidak semudah itu bocah, tegas sepuh. Aku sudah hafal dengan semua trikmu bodoh, ujar sepuh. Mak dawas. Sepuh langsung memukul Huangsang dengan skill Dark Heavy Hammer hingga Huangsang terjatuh ke ruang bawah tanah. Sepuh benar-benar tidak habis pikir. Padahal dirinya sudah berbaik hati pada Huangsang. Bisa-bisanya Huangsang menolak tawarannya tadi. Sekarang sepuh sudah menyegel energi spiritual Huangsang. Untuk sementara Huangsang tidak bisa menggunakan trik-trik kotornya lagi. Di sisi sepuh, dirinya tidak akan menawarkan kesempatan tadi untuk yang kedua kalinya. Jujur li, Huangsang punya potensi untuk menjadi seorang raja. Namun sayang sekali, sepuh harus mengakhiri Huangsang karena Huangsang bisa menjadi ancaman terbesar untuknya. Ditambah lagi, sepuh sudah memasang penghalang di ruang tersebut. Siapapun yang memaksa masuk, pasti akan langsung terluka parah. Sekarang, bagaimana caramu mengatasi masalah ini? Teriak sepuh. Sambil mengeluarkan aura yang kuat, sepuh menyuruh Huangsang untuk menyaksikan kelahiran sosok yang akan promosi ke ranah Nachen Soul. Simbol terkuat umat manusia sebentar lagi akan terlahir. Legenda baru akan segera dimulai. Saksikanlah momen luar biasa ini. Hidup abadi, aku datang, ucap sepuh. Tidak semudah itu Ferguson, ujar Makianyi yang tiba-tiba nongol di depan sepuh. Nani,
ujar sepuh. Sepuh bertanya, kenapa Pak Tua itu bisa ada di sana? Huangsang sudah menaruh cincin ruang penyimpanannya di atas sana, sehingga Makianyi bisa keluar di momen yang tepat. Nggak pakai lama, sepuh langsung bergerak ke atas dan mengurus Huangsang nanti setelah dia mendapatkan kembali pembangkit merah inti yang sudah dicuri sama Makianyi. Cepat muntahkan pembangkit merah intinya, kalau tidak aku akan menghabisimu, ancam sepuh. Di depannya ada sosok anak muda yang mengambil bajunya yang tadi sempat terjatuh. Setelah merasakan siksaan, bocah ini semakin yakin kalau organisasi Kriter benar-benar organisasi yang busuk. Namun tidak bisa dipungkiri kalau eksperimen mereka benar-benar sukses. Setelah merasakannya sendiri, bocah ini memberikan rating bintang 5 kepada sepuh. Terima kasih, aku merasa muda kembali, ucap Makianyi. Wah, aku nggak butuh ratingmu, cepat muntahkan pembangkit merahnya, ujar sepuh yang sudah sangat emosi. Kalau tidak kau serahkan, akan kuhajar kau sampai tak bersisa, bentak sepuh sambil bersiap memukul Makianyi. Di sisi Makianyi, dia tetap santuy. Yang paling penting, jangan sampai Huangsang mempelajari skill sepuh yang sangat menjijikkan itu. Skill Ultimate Dark Super Heavy Strike pun sepuh lesatkan. Maktuk, nani, ujar sepuh, dan belar. Makianyi bisa menahan skill ultimate sepuh dengan sangat mudah. Sepuh sangat panik karena Makianyi sudah promosi ke ranah Nazen Soul awal. Katamu tadi, orang yang berada di bawah ranah Nazen Soul itu apa? Tanya Makianyi. Di sisi sepuh, dirinya tidak bisa melepaskan diri, sedangkan Makianyi bersiap menendangnya. Dan dawas, sepuh langsung muntah darah setelah ditendang sama Makianyi. Saat masih muda dulu, Makianyi dan teman-temannya pernah memiliki impian untuk menyelamatkan umat manusia. Masa-masa itu benar-benar masa muda yang sangat menyenangkan. Tapi Makianyi memiliki prinsip yang berbeda dengan sepuh. Makianyi tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam pikirannya untuk menggunakan banyak tumbal supaya bisa bertambah lebih kuat. Sepuh menegaskan kalau itu adalah prinsip yang naif. Dengan mengorbankan ribuan nyawa manusia, dirinya bisa menyelamatkan jutaan nyawa umat manusia. Prinsip Makianyi itu seperti harimau. Yang pertama, ada harimau yang turun gunung mencari mangsa dan menyerang sesuka mereka. Yang kedua, ada harimau yang mendaki gunung dan menguasai semuanya serta menjadi simbol raja binatang buas. Menurutmu, aku yang mana? Tanya Makianyi. Ampuni aku juga punya alasanku sendiri. Apa kau tahu arti syal putih yang selalu kukenakan ini? Ujar sepuh dengan panik. Bodoh amat, cepat jawab pertanyaanku tadi, tegas Makianyi. Sepuh pun menjawab kalau Makianyi adalah harimau yang menuruni gunung. Dan sayang sekali, jawaban sepuh salah. Makianyi menegaskan kalau dirinya adalah harimau yang mendaki gunung. Dan dawas, Makianyi langsung menghajar sepuh dengan skill Tiger Penetrate Mountain Fish. Dan belar, sepuh pun langsung terhempas ke udara. Burung apa tuh? Tanya STY. Burung sepuh, teriak mereka semua. Jujur Li, aku bukan harimau, aku shio ayam, ujar Makianyi tanpa dosa. Terlihat kalau sepuh sudah babak belur dan nyaris tidak sadarkan diri. Mereka semua penasaran siapa sosok yang bisa membuat sepuh menjadi seperti ini. Meskipun sepuh sudah menerima luka parah, dirinya masih bisa bergerak. Tubuh aslinya yang bau tanah itu sudah mokat. Sekarang cuma tersisa tubuh klon ini. Dirinya tidak boleh mokat di tempat seperti ini. Dengan sekuat tenaga, sepuh berusaha bangkit.
Namun akibat luka yang sangat parah, Sepuh tidak bisa bangkit lagi. Dirinya bahkan masih muntah darah sampai sekarang. Siapa yang membuatnya jadi seperti itu? Tanya Jinchen yang terlihat keheranan. Sepuh bersyukur tim Huangsang masih ada di sana. Jika dia menyerap mereka semua, maka Sepuh bisa pulih kembali. Kau pikir aku akan membiarkannya? Ujar Makianji dari balik asap. Semua orang terheran-heran dengan penampilan baru Makianji. Dari jauh, Makianji meminta maaf ke STY karena sudah menunggu bertahun-tahun. Sekarang Makianji yakin kalau dialah orang yang selama ini STY tunggu-tunggu. Di sisi STY, dirinya gemetaran karena nyaris tidak percaya dengan hal ini. Dirinya flashback ke masa kecil ketika diserang sekumpulan monster dogi. Aku gak mau mati, aku belum kawin, ujar STY muda. Dan dawas. Jangan khawatir Sentu, teriak Makianji muda sambil mengajar para dogi itu. Kamu adalah teman baikku. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu, ucap Makianji. Sentu, sekarang aku sudah awaken. Kita berdua tidak akan mati, ucap Makianji muda sambil mengulurkan tangannya. Selama ada aku, kita berdua tidak akan mati, tegas Makianji sekali lagi. Hal itu membuat Sentu alias STY muda meneteskan air mata. Wujud ini membuatmu nostalgia kah? Tanya Makianji. Sambil nangis, STY berlari ke arah Makianji. Syukurlah kau kembali Makianjiku, teriak STY. Mereka berdua pun langsung berpelukan seperti sudah puluhan tahun tidak bertemu. Sambil berlinang air mata, STY meminta Makianji untuk tidak berubah menjadi Pak Tua lagi. Iya, bisa kau berhenti memainkan wajahku, ujar Makianji. Dan Yuan menegaskan kalau ini bukanlah adegan LGBT. Jinchen juga menambahi kalau ini hanyalah reuni dua sahabat sejati yang sudah lama tidak bertemu. Jujur Li, baru kali ini Jinchen melihat Kapten STY menangis kayak bocil seperti ini. Meskipun usia penampilan Makianji ini 18 tahun, dia tetaplah sosok ayah untuk Malu yang sekarang sudah berusia 20 tahun. Makianji bangga dengan Malu karena sudah tumbuh menjadi seorang pria yang bisa diandalkan. Berbeda jauh dengan dirinya ketika masih berada di kota Yongle. Malu juga bangga karena memiliki ayah yang tampan dan sangat kuat. Makianji pun bertanya bagaimana mereka akan mengurus sepuh tersebut. Sebelumnya, Sepuh ingin menceritakan kisah di balik syal putih yang selalu ia kenakan. Namun ketiga orang ini sama sekali tidak tertarik dengan masa lalunya Sepuh. Kalau bisa, cepat akhiri mimpi buruk ini. Saat ini, Sepuh tidak akan bisa memberikan perlawanan. Jadi Makianji menyuruh Jinchen dan Yuan dan pelatih Liu untuk mengakhiri Sepuh. Makianji yakin kalau Dan Yuan, Jinchen, dan pelatih Liu punya dendam ke Sepuh karena sudah menghancurkan masa lalu mereka. Jinchen tidak mau balas dendam. Dia sudah puas organisasi ini hancur. Pelatih Liu bodoh amat dengan Sepuh. Yang terpenting cepat temukan Huangsang. Dan Yuan juga tidak mau balas dendam. Pukulan terakhir tadi sudah cukup. Makianji pun menghormati keputusan mereka bertiga yang tidak mau balas dendam ke Sepuh. Tiba-tiba Huangsang muncul dan cukup senang karena Sepuh belum mokat. Akhirnya Huangsang punya kesempatan untuk mempelajari skill-skillnya Sepuh. Bantai Sepuh itu, jangan biarkan Huangsang mempelajari skillnya. Batai coy, batai coy, batai coy, batai coy, batai coy, batai, batai semua. Singkat cerita, Sepuh pun jadi Kaori. Semuanya berhasil diselamatkan, terus alat sintesis obat pembangkit merah juga sudah dihancurkan semua. Dan Yuan pun penasaran, apa benar bocah ini itu Makianji?
STY menjelaskan memang seharusnya seperti inilah penampilan Maki Yanyi. Dia berubah jadi Pak Tua karena sebuah kecelakaan yang tidak ia ketahui. Maki Yanyi, maksudmu Maki Yanyi yang ini? Ujar Dan Yuan. Sebenarnya Maki Yanyi hampir mokat pada waktu itu. Untung Huangsang memberikan kesempatan padanya. Meskipun organisasi ini kejam, eksperimennya benar-benar berhasil dan tidak disangka hasil kerja keras organisasi selama ini malah diambil sama orang luar. Maki Yanyi menjelaskan kalau berkat bantuan pembangkit merah inti, dirinya langsung promosi dari kardiak period lanjut, langsung menembus batas ke ranah Nazan Soul awal melewati ranah Golden Core. Maki Yanyi merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Seluruh energi spiritual miliknya berputar di sana, lalu diperkuat dan diedarkan ke seluruh tubuh. Rasanya benar-benar sangat aneh. Seperti inikah rasanya hamil? Tanya Maki Yanyi ke Jinchen. Mana ku tahu, aku belum pernah hamil, jawab Jinchen. Penyesuaian tubuh masih terus terjadi. Jika ada perubahan, Maki Yanyi akan memberitahu mereka semua. Lalu STY bertanya sistem apa yang diperoleh Maki Yanyi. Tapi Maki Yanyi tidak punya sistem apapun. Huangsang membenarkannya. Dirinya tidak melihat adanya sistem di dalam tubuh Maki Yanyi. Guoba yakin kalau ini adalah bug. Seseorang tidak akan mendapat sistem jika belum masuk ke ranah Golden Core Period. Pelatih Liu sudah masuk ke Golden Period, tapi juga tidak punya sistem. Hal ini bisa terjadi karena pelatih Liu tidak punya tubuh fisik. Bodoh amat dengan sistem, yang paling penting misi penyelamatan ini sukses besar. Kemudian Malu teringat kalau para monsternya masih bertarung dengan anggota organisasi yang masih tersisa di luar sana. Menurut perhitungan Guoba, mereka saat ini bisa mengalahkan semua anggota organisasi yang masih tersisa. Namun Dan Yuan menyarankan untuk tidak menyerang mereka semua. Dan Yuan menjelaskan kalau ada banyak anggota organisasi yang terpaksa mengikuti perintah organisasi untuk bisa bertahan hidup. Contohnya Yashi Waryo yang kemarin membantu mereka semua menyusup kemari. Terus cara membedakan mereka bagaimana? Itulah yang jadi pertanyaan tim Huangsang. Lalu di luar gerbang ada serangan kecil ke arah si monster. Mereka semua senang karena bala bantuan dari markas sudah tiba. Bukan bala bantuan organisasi, melainkan para penyusup yang datang. Sontak Opek dan timnya langsung panik setelah mengetahui kalau sepuh dan para petinggi sudah dikalahkan semua. Mereka pun langsung lari kocar-kacir meninggalkan markas organisasi. Di sisi lain, Munawir dan teman-temannya merasa senang karena bisa terbebas dari organisasi Kriter. Dengan ini, mereka pun tahu mana anggota organisasi yang memang terpaksa dan mana anggota organisasi yang bukan. Para anggota yang melarikan diri habis dimakan monster. Lalu anggota yang menyerah akhirnya dimaafkan dan dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Tim Huangsang juga menyita semua pembangkit merah dari yang tingkat rendah sampai yang tingkat elit. Dengan ini, organisasi Kriter telah resmi dihancurkan sepenuhnya. Kemudian, panel berpindah ke tempat pelatih Liu berada. Tubuh rohnya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pelatih Liu tidak menyangka kalau perpisahan akan datang secepat ini. Bisa bertarung bersama Huangsang lagi adalah sebuah anugerah terindah baginya. Sekarang waktunya perpisahan. Pelatih Liu tidak boleh menunjukkan raut wajah sedih dan harus tersenyum. Dirinya langsung memanggil Huangsang. Ada sesuatu yang mau pelatih Liu katakan untuk yang terakhir kalinya. Pelatih Liu berusaha tersenyum. Namun perasaan aslinya membuat pelatih Liu tidak bisa tersenyum dan malah meneteskan air mata. Energi spiritualmu mulai memudar ya? Tanya Huangsang. Pelatih Liu mengiyakannya.
Dirinya sangat bersyukur bisa melihat Huangsang di saat-saat terakhir seperti ini. Mak Puff. Huangsang dengan polos memberikan energi spiritualnya ke pelatih Liu. Sontak tubuh roh pelatih Liu pun tidak jadi memudar. Baiklah, tadi mau bilang apa? Tanya Huangsang. Enggak jadi, ucap pelatih Liu. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.